Pada awal abad ke-10, dunia Islam sedang melalui masa-masa yang penuh gejolak dan persaingan politik yang hebat. Ketika kekhalifahan Abbasiyah mulai menurun, banyak kekhalifahan dan kerajaan di dunia Islam berusaha mencari jalan untuk memantapkan kekuasaan mereka. Salah satu tokoh yang mencuat dan berhasil membawa negaranya ke puncak kejayaan adalah Abdurrahman III, yang memerintah wilayah Al-Andalus dari tahun 912 hingga 961 m. Ia bukan hanya seorang pemimpin yang cerdas dan berwibawa, tetapi juga seorang tokoh militer dan pemerintahan yang ulung, yang mampu membawa Cordoba, ibu kota Al-Andalus, menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kekuatan militer di dunia Islam. Masa muda dan pengaruh keluarga. Abdurrahman III lahir pada tahun 891 m di sebuah keluarga yang memiliki garis keturunan langsung dari dinasti Umayyah. Ayahnya, Muhammad I, adalah penguasa di Al-Andalus, yang memerintah sebelum Abdurrahman. Sejak kecil, Abdurrahman hidup dalam bayang-bayang konflik dan ketidakstabilan politik. Ketika ia masih kecil, dinasti Umayyah yang berkuasa di Al-Andalus terpecah belah, dan banyak dinasti kecil yang muncul, masing-masing berusaha untuk merebut kekuasaan. Pada usia yang sangat muda, Abdurrahman III menyaksikan pembunuhan ayahnya dan pergeseran kekuasaan yang semakin tidak stabil di Al-Andalus. Namun, meskipun berada di tengah-tengah kekacauan ini, Abdurrahman tidak terpengaruh oleh ketakutan atau kesedihan. Ia dilatih dalam seni peperangan dan pemerintahan oleh para mentor yang cerdas dan berpengalaman. Meskipun ia terpaksa bersembunyi selama beberapa tahun setelah pembunuhan ayahnya, ia tetap memelihara harapan untuk suatu saat bisa kembali merebut kekuasaan. Pada tahun 912 m, setelah bertahun-tahun berada dalam pengasingan dan pengawasan ketat, Abdurrahman III akhirnya kembali ke Cordoba dan menggantikan kedudukan ayahnya. Namun, saat itu, wilayah Al-Andalus terbagi menjadi beberapa wilayah kecil yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal. Penuh tekad untuk mengembalikan kejayaan keluarga Umayyah, ia memulai langkah-langkah strategis untuk menyatukan kembali wilayah tersebut. Perebutan kekuasaan dan konsolidasi politik. Abdurrahman III menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali kekuatan politik Umayyah di Al-Andalus. Selama masa pemerintahannya, banyak konflik internal yang harus dihadapi, termasuk persaingan dengan penguasa-penguasa kecil yang menguasai wilayah-wilayah lain di Al-Andalus. Dengan kecerdikan dan kemampuan diplomasi yang luar biasa, ia berhasil mengeliminasi para pesaingnya satu persatu. Pada tahun 929 m, setelah melewati berbagai pertempuran dan perundingan, Abdurrahman III memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah di Cordoba, yang menandai berdirinya Kekhalifahan Cordoba ***. Ia tidak hanya mengukuhkan kekuasaannya di Al-Andalus, tetapi juga menegaskan dominasi Umayyah atas wilayah tersebut, mengembalikan status kota Cordoba sebagai pusat kekuasaan Islam di Barat. Sebagai khalifah, Abdurrahman III tidak hanya berfokus pada penguatan kekuasaan politik, tetapi juga membangun fondasi ekonomi dan sosial yang kokoh di wilayah yang ia pimpin. Dengan kebijakan yang bijak, ia mengubah Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di dunia Islam. Berbagai infrastruktur dibangun, termasuk kanal-kanal irigasi, pasar, dan jalan-jalan, yang menghubungkan Cordoba dengan berbagai wilayah di seluruh dunia Islam. Keberhasilan militer dan ekspansi kekuasaan. Abdurrahman III juga dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang ulung. Ia memimpin pasukannya dalam berbagai ekspansi militer yang berhasil menambah kekuasaan dan wilayah kekhalifahan Cordoba. Salah satu pencapaian militer yang paling signifikan adalah penaklukan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan musuh-musuh Islam, termasuk kerajaan-kerajaan Kristen di utara dan suku-suku barbar di barat. Melalui serangkaian kampanye militer yang cermat, Abdurrahman III tidak hanya mempertahankan wilayah Al-Andalus dari serangan musuh-musuh eksternal, tetapi juga memperluas pengaruhnya hingga ke beberapa wilayah yang kini menjadi bagian dari Spanyol dan Portugal modern.
Keberhasilan militer ini memberikan legitimasi dan otoritas yang lebih besar bagi kekhalifahan Cordoba di mata dunia Islam. Pencapaian terbesar dalam bidang militer yang dilakukan Abdurrahman III adalah kemenangan atas kerajaan-kerajaan Kristen di utara, yang berusaha menguasai lebih banyak wilayah. Dalam pertempuran-pertempuran ini, pasukan Cordoba yang terlatih dan dipimpin dengan strategi yang brilian berhasil mempertahankan stabilitas politik dan wilayah Islam di Al-Andalus. Selain itu, ia juga berhasil menanggulangi pemberontakan dari berbagai kelompok internal yang menentang kekuasaannya, membangun militer yang kuat dan disiplin. Namun, di balik kemenangan-kemenangan ini, Abdurrahman III juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kestabilan internal. Banyak kalangan yang merasa terancam dengan kebijakan kerasnya terhadap penguasa-penguasa kecil dan golongan-golongan yang tidak setuju dengan kekuasaan Umayyah. Selain itu, ekspansi militer yang besar membutuhkan banyak sumber daya dan memakan banyak biaya, yang memicu ketegangan ekonomi di kalangan rakyat. Pembangunan dan kejayaan kebudayaan. Abdurrahman III bukan hanya seorang pemimpin militer yang tangguh, tetapi juga seorang patron budaya yang mengerti pentingnya ilmu pengetahuan dan seni dalam memperkuat legasi sebuah kekhalifahan. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban di dunia Islam, bahkan di dunia Barat pada masa itu. Salah satu kontribusi terbesar Abdurrahman III dalam bidang kebudayaan adalah pembangunan Jami Al-Kabir, Masjid Agung Cordoba, yang menjadi simbol kejayaan kebudayaan Islam di Al-Andalus. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan kedokteran. Cordoba menjadi rumah bagi para ilmuwan terkemuka dari berbagai penjuru dunia Islam, yang membawa ide-ide baru dan inovasi yang mempengaruhi peradaban Barat. Selain itu, Abdurrahman III juga mendukung para seniman dan pengrajin yang menciptakan karya-karya seni yang luar biasa. Di bawah pemerintahannya, seni arsitektur Islam berkembang pesat, dengan pembangunan istana-istana megah dan taman-taman yang indah. Istana Al-Zahra, yang dibangun di luar kota Cordoba, menjadi simbol kekayaan dan kemegahan yang luar biasa, serta menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal bagi keluarga khalifah. Dalam bidang ilmiah, Cordoba menjadi rumah bagi perpustakaan-perpustakaan besar yang menyimpan ribuan naskah ilmiah dan karya-karya klasik dari berbagai peradaban. Ini menjadikan Cordoba sebagai salah satu pusat intelektual terbesar di dunia saat itu. Para ilmuwan di Cordoba juga berperan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan ke Eropa melalui terjemahan karya-karya ilmiah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Konflik dan tantangan terakhir. Meskipun masa pemerintahan Abdurrahman III ditandai dengan banyak pencapaian besar, ia juga menghadapi tantangan yang semakin besar pada akhir masa pemerintahannya. Salah satunya adalah serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara yang semakin kuat dan berani. Meskipun Abdurrahman III berhasil mempertahankan Al-Andalus dari ancaman eksternal, ketegangan internal mulai meningkat seiring berjalannya waktu. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, ia harus menghadapi sejumlah pemberontakan dari kalangan elit dan penguasa lokal yang merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankannya. Namun, dengan ketegasan dan keahlian politiknya, Abdurrahman III mampu meredam konflik-konflik ini dan mempertahankan kekuasaannya. Abdurrahman III meninggal pada tahun 961 M, setelah memerintah selama hampir 50 tahun. Warisannya sebagai pemimpin yang sukses dalam bidang militer, politik, dan kebudayaan tetap dikenang dalam sejarah Islam. Meskipun setelah kepergiannya kekhalifahan Cordoba mulai mengalami kemunduran, masa pemerintahannya tetap dianggap sebagai puncak kejayaan Al-Andalus.